Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadhanu dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Yang ke satu, bagaimana pendapat saudara tentang PPKM yang ditetapkan pemerintah? Pendapat saya terhadap kebijakan PPKM yang ditetapkan pemerintah saat ini, yakni kebijakan yang cukup efektif untuk menekan penyebaran virus COVID-19 dikarenakan pembatasan kegiatan di luar rumah sehingga tidak menimbulkan interaksi secara langsung dan kerumunan massa. Tetapi kebijakan ini mempunyai dampak terhadap berbagai sektor-sektor kegiatan di Indonesia, terutama pada sektor ekonomi. Karena perlu diketahui bahwa sektor ekonomi adalah salah satu sektor yang paling vital, terutama pada negara berkembang seperti Indonesia ini. Masyarakat mengalami kesulitan perekonomian dikarenakan banyak tempat-tempat usaha seperti ruko maupun warung, pasar, minimarket, dan sejenisnya yang dibatasi jam operasionalnya, sehingga mereka mengalami penurunan omset dan tidak sedikit dari mereka gulung tikar. Kondisi miris ini tentu tidak dapat dihindari dikarenakan menurut saya pribadi, pemerintah tidak punya pilihan lain selain menerapkan kebijakan PPKM ini demi keselamatan bersama. Dan yang kedua, apa yang saudara lakukan ketika ada tetangga, teman, ataupun saudara yang terdampak COVID-19? Tindakan atau tanggapan saya ketika ada teman, saudara, atau tetangga yang terdampak COVID-19, tentu kita harus memperlakukan mereka secara baik dan manusiawi selama kita memperlakukan protokol kesehatan ketika berkomunikasi secara langsung dengan mereka, bukan malah mengucilkan apalagi melakukan kekerasan. Dikarenakan belakangan ini sering terjadi kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap pasien positif COVID-19. Mereka mengancam sampai mengusir dengan dalih membahayakan masyarakat sekitar. Padahal mereka yang terkena COVID-19 ini pun melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dan tenaga kesehatan seperti memakai masker dan isolasi mandiri, apalagi di dalam rumah. Kurangnya edukasi dan pengetahuan menyebabkan masyarakat berperilaku yang tidak semestinya. Dan yang terakhir, apakah tidak melakukan jabat tangan dan tidak berkumpul berkerumun di masa penyebaran pandemi bisa disebut tidak Pancasilais? Menurut saya tidak, dikarenakan pada saat pandemi seperti ini bukan masalah Pancasilais atau tidak, tetapi yang terpenting adalah keselamatan dan kesehatan bersama. Dan juga perlu diingat bahwasanya sikap kita dalam menjaga kesehatan selaku warga negara pun itu termasuk bersikap Pancasila, sama saja dengan membantu sebangsa kita di masa-masa sulit seperti ini. Mungkin itu semua dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.